Pengalaman bercinta bersama Bu Eva membuatku ketagihan untuk selalu melakukannya pada setiap wanita. Aku tak peduli usia wanita itu lebih tua, sebaya atau lebih muda dariku, selagi ia mau aku ajak bercinta kenapa tidak. Pagi itu aku berangkat ke sekolah, dari tempat kosku dengan angkot butuh waktu sekitar 10 menitan baru sampai tujuan. Setelah turun dari angkot aku pun berlari-lari kecil di halaman sekolah menuju kelasku, karena saat itu cuaca mendung dan tak lama gerimis pun mulai turun. Tak berselang lama setiba aku di kelas, bel pertanda dimulainya jam pelajaran pertama berbunyi. Aku pun membuka tas mencari buku mata pelajaran yang dipelajari saat itu. Di jam pertama itu aku ikuti mata pelajarannya dengan fokus dan penuh keseriusan. Namun saat mata pelajaran berganti, tiba-tiba saja hujan pun turun dengan lebatnya. Hingga hawa dingin yang berasal dari luar ruang kelas terasa sekali merasuki tubuh. Entah dari mana awalnya hingga aku tiba-tiba saja rindu pada Bu Eva, badanku seketika saja merasakan hal yang aneh. Saat aku ingat akan hal yang sering kami lakukan berdua beberapa waktu yang lalu. Gairah itu hadir membuatku sulit untuk membendungnya, aku sangat resah karena tak tahu harus bagaimana dan melakukan apa. Bu Eva benar-benar telah membuatku ketagihan, dan aku tak tahu tempat untuk melepaskan hasrat yang muncul secara tiba-tiba itu. Bahkan saat di kelas pun waktu belajar dimulai, aku sering dilanda gairah yang sulit aku kendalikan. Desi, teman yang duduk sebangku denganku di kelas, yang memang pada masa itu di sekolah itu dulunya bangku yang digunakan berbentuk kursi panjang yang dapat dipakai untuk 2 orang, begitu pula dengan mejanya sama panjang dan sejajar dengan kursi. Ia tampak heran melihat sikapku yang tiba-tiba saja menunjukkan kegelisahan. Biasanya saat hasrat itu muncul, aku selalu permisi keluar dari kelas untuk melepaskan semuanya itu di toilet sekolah dengan cara berfantasi sendiri. Tapi kali ini aku berusaha untuk menahannya hingga wajar saja Desi heran melihat sikapku. Roy, kamu kenapa kok dudukmu nggak tenang gitu? Tanya Desi setengah berbisik, karena memang pada waktu itu jam mata pelajaran sekolah masih berlangsung. Hingga dikhawatirkan akan terdengar oleh guru yang duduk di depan kelas. Aku, sudahlah, kamu nggak akan ngerti, jawabku pelan dan ragu-ragu. Aku perhatikan sedari tadi kamu kelihatan gelisah. Sebelah tanganmu pun selalu kamu taruh di situ, ujar Desi. Tentu saja aku terkejut mendengarnya, karena baru sadar kalau Desi memperhatikanku sejak tadi. Hingga salah satu tanganku selalu aku posisikan di celana tepat di bagian area sensitif tubuhku. Tahu tuh, tiba-tiba saja rasanya aneh dan buat aku resah begini, jawabku terus mengelusnya dari luar celana sekolah yang aku kenakan itu. Karena tak tahan lagi, aku pun memberanikan diri untuk mengeluarkannya dari resleting celana, dan hampir saja Desi memekik, kalau saja nggak lekas-lekas tangan kiriku menutup mulutnya. Duduk di bangku paling belakang di sudut kanan bertaut dengan tembok kelas, cukup membuatku merasa aman untuk melakukan hal yang aku inginkan, agar gejolak yang muncul di tubuhku dapat teratasi tanpa diketahui teman-teman sekelas lainnya selain Desi. Aku pun sudah tak peduli lagi dengan Desi yang terus memperhatikan sikapku itu. Yang penting bagiku saat itu bagaimana caranya melepaskan semuanya. Aku mulai melakukan hal yang kerap aku lakukan di dalam toilet. Dengan hanya memainkan jemari salah satu tanganku,
dan Desi masih saja melihat hal itu dengan tidak merasa risih lagi. Benar-benar gila kamu Roy, lirih Desi. Perlahan sembari geleng-gelengkan kepalanya melihat tindakan nekatku itu. Sementara aku terus saja melakukannya tak menghiraukan lirih dari Desi itu, tak beberapa lama barulah aku menoleh padanya sambil meringis. Desi, bantuin dong, pintaku pelan. Bantuin apa? Tanya Desi. Bantuin beginian, pintaku sambil meraih tangannya, lalu arahkan ke bagian tubuh sensitifku itu. Entah kenapa aku sendiri juga tak mengerti. Desi sama sekali tak menarik tangannya kembali dan membiarkan tangannya itu di sana. Malahan dia minta agar aku mengajari caranya, supaya ia bisa membantu apa yang aku inginkan. Desi akhirnya mengerti setelah aku ajari, dan ia pun melakukan apa yang aku inginkan hingga aku mencapai titik puncak dari gerakan tangan yang ia lakukan itu. Lalu aku membisikkan sesuatu di telinganya, agar nanti saat jam istirahat ia mau menemuiku di dalam toilet sekolah. Awalnya Desi menolak karena ia tak mau ketemuan di dalam toilet cowok, lalu ia mengusulkan aku saja yang menemuinya di toilet cewek. Sepertinya Desi penasaran akan ajakanku untuk ketemuan itu, hingga dia mau saja diajak ketemuan walau di dalam toilet sekolah di jam istirahat nanti. Mungkin juga dia ingin tahu lebih banyak lagi apa yang akan aku lakukan padanya. Itu tampak dari raut wajahnya, sepertinya dia ingin aku sentuh. Rona wajahnya tampak jelas tengah menahan sesuatu hasrat, dan sikapnya pun ikut-ikutan gelisah seperti yang melandaku beberapa menit yang lalu. Bel sekolah pun berbunyi 1 jam kemudian. Itu pertanda kami mesti istirahat di luar ruangan kelas menjelang dimulai lagi nanti mata pelajaran selanjutnya. Seperti yang telah kami janjikan untuk bertemu di toilet cewek. Aku pun segera menemui Desi di sana. Begitu aku masuk ke kamar toilet yang Desi memang sudah berada di dalam, aku pun mengunci pintu toilet itu dari dalam. Aku tak menunggu lama lagi. Langsung saja memberi sentuhan-sentuhan yang membuatnya pasrah menerima. Mulai dari ciuman hingga hal yang membuat Desi lama-kelamaan tak mampu menahan gejolak yang telah menguasai tubuhnya. Desi pun merespon setiap hal yang aku lakukan padanya, hingga akhirnya bagian bawah pakaian kami telah kami lepaskan. Tak dapat dihindari lagi, hubungan layaknya pasangan suami istri pun kami lakukan di kamar toilet itu. Meskipun itu untuk pertama kalinya bagi Desi, akan tetapi ia tak menyesal sama sekali, bahkan ikut merasakan sensasi yang luar biasa, seperti halnya yang aku rasakan bersamanya di dalam toilet itu. Hari-hari pun telah berlalu, Desi tak pernah berubah padaku, justru kami makin akrab. Sempat kutanyakan apakah ia menyesal, dia hanya gelengkan kepala sembari tersenyum. Aku pun lega. Walaupun di antara kami tak ada hubungan apa-apa selain teman biasa. Tak ada jalinan cinta di antara kami, aku hanya ingin menuntaskan hasratku dan dia pun ingin merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Intinya tak ada unsur keterpaksaan, apa yang kami lakukan murni didasari suka sama suka. Kami pun menikmatinya berdua, dan memang hanya sekali itu saja kami melakukannya. Terima kasih Desi, meskipun sekali namun cukup berkesan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan dengan cerita pendek dewasa gairah masa lajang episode berikutnya.